Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku baru saja belanja mingguan dan satu keranjang penuh segini harganya cuma di bawah Rp100.000 loh. Apa aja ya belanjaannya? Hari ini aku belanja banyak sayuran hijau, beberapa lauk pauk, dan bumbu dapur. Alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini harga sebagian bahan makanan lumayan murah seperti cabai, bawang, ayam, dan beberapa jenis sayuran. Makanya, untuk beberapa item seperti cabai, bawang merah yang kebetulan stoknya menipis, aku beli lagi dalam jumlah yang cukup banyak. Selain haul hasil belanja di pasar, nanti aku juga akan memberikan tips cara menyimpan bahan makanan di kulkas supaya lebih awet, bebas bau, dan nggak bikin kulkas berantakan. Menurutku, supaya bahan makanan tersimpan rapi dan tidak bercampur baunya, kita wajib punya food container atau wadah penyimpanan yang bertutup rapat, tisu, dan juga plastik wrap. Untuk food container, nggak harus beli satu set ya yang terdiri dari belasan wadah berbagai ukuran. Aku juga hanya punya beberapa saja, dan sebagai tambahan, aku memanfaatkan bekas wadah es krim dan beberapa toples. Setelah hasil belanja dikeluarkan semua, saatnya masukkan ke dalam wadah. Langsung ke tips yang pertama ya, yaitu cara menyimpan tahu dan kecambah harus direndam dalam air bersih. Emangnya kenapa kalau langsung dimasukkan ke kulkas? Tahu yang kita beli di pasar, terutama tahu putih, memang sudah ada air di plastiknya. Tapi kan kita nggak tahu airnya bersih atau enggak, ya kan? Terus, tahu jika langsung masuk ke kulkas tanpa direndam dalam air juga akan lebih cepat membeku. Apalagi kalau ditaruh di rak paling atas kulkas. Jika sudah membeku, dia akan berongga dan bila dilelehkan pun tidak akan kembali kenyal seperti tahu pada awalnya dan menjadi rusak. Jadi, pastikan ya air rendamannya diganti pakai air bersih. Untuk kecambah, jika tanpa direndam dalam air, maka hanya bisa bertahan di kulkas 1-2 hari saja. Namun, jika direndam, maka bisa bertahan sampai 1 minggu. Lanjut ke tips yang kedua ya. Beri tisu di dalam wadah penyimpanan untuk menyerap kelembapan. Aku nggak pernah lupa selalu memberi alas tisu di dalam wadah penyimpanan sebelum sayuran atau bumbu dapur ditata. Setelah itu, sebelum ditutup, aku juga memberi tisu lagi supaya kelembapan dan uap air baik di bagian bawah maupun atas terserap oleh masing-masing tisu, sehingga bahan makannya tetap kering dan jadi lebih awet. Dijamin deh, aku udah membuktikannya sendiri loh. Metode ini aku terapkan untuk hampir semua jenis sayuran, bumbu-bumbu, maupun buah-buahan yang lazim disimpan di kulkas. Apalagi jika jumlahnya banyak dan kemungkinan akan dikonsumsi secara bertahap dan lama habisnya. Untuk cabai saja, jika disimpan dengan cara ini bisa awet sampai 1 bulan lebih loh. Yang penting tiap 1 atau 2 minggu sekali kita rutin ganti tisunya. Soalnya kan udah pasti basah tuh, biar kembali maksimal lagi nyerap airnya. Lalu, untuk sayuran yang disimpan dalam kantong plastik juga aku perlakukan sama. Tetap aku beri tisu supaya nggak cepat busuk. Kadang untuk jenis sayuran daun, jika baru akan aku masak beberapa hari ke depan, di dalam kantong kreseknya juga aku selipkan tisu. Tapi kalau sekiranya 1 atau 2 hari langsung akan dimasak, tidak diberi tisu juga nggak apa-apa. Tips yang ketiga adalah pastikan sayuran, bumbu-bumbu, dan buah-buahan yang dimasukkan ke wadah penyimpanan dalam keadaan kering. Kadang kita membeli cabai, bawang merah, atau sayuran dalam kondisi cukup lembab. Ada baiknya, sebelum disimpan kita angin-anginkan terlebih dahulu atau kita jemur sebentar, terutama bawang-bawangan ya. Tapi untuk bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, nggak aku sarankan disimpan di kulkas kecuali yang sudah dikupas. Untuk mempersingkat waktu memasak, biasanya aku mengupas bawang sekiranya untuk bahan memasak sekitar 1 minggu. Aku simpan dalam wadah tertutup rapat dan dialasi dengan tisu seperti tips nomor 2 dan dijamin bawangnya awet dan gak mudah busuk serta baunya gak keluar ke seluruh area kulkas. Tips yang keempat, menyimpan daging dan ikan sebaiknya jangan dicuci dulu dan langsung saja dimasukkan ke dalam freezer. Aku pernah membaca artikel yang katanya kalau kita mencuci daging dan ikan sebelum disimpan di kulkas atau freezer akan mempercepat penyebaran bakteri yang merugikan. Jadi, lebih baik kita mencuci daging dan ikan sesaat sebelum diolah saja ya, biar lebih higienis. Tips yang kelima, bawang-bawangan dan kentang lebih awet disimpan di suhu ruang dan dalam kondisi kering. Kalau kalian ingin menyimpannya di kulkas, bawang harus dikupas terlebih dahulu. Sedangkan untuk kentang, aku biasanya menyimpan di kulkas jika kentangnya sudah direbus. Itu pun hanya disimpan beberapa hari saja, soalnya langsung ludes aku buat pegedel. Untuk penyimpanan tempe, tidak aku beri alas tisu karena sebagian akan langsung aku olah hari ini, dan sisanya mau aku buat nugget tempe besoknya.
Nah, sekarang tinggal membereskan sayuran hijau. Biasanya untuk sayuran hijau langsung aku masukkan kantong kresek atau kantong plastik. Kadang aku beri tisu di dalamnya, kadang juga enggak. Aku selalu memprioritaskan memasak sayuran hijau terlebih dahulu, terutama sayuran berdaun. Soalnya bahan makanan ini yang paling cepat busuk di kulkas. Jadi, untuk sayuran daun, biasanya aku hanya membeli untuk menu sekitar 2-3 hari saja, supaya kesegaran sayurannya bisa terjaga. Khusus bunga kol dan brokoli, aku sarankan disimpan dengan plastik wrap supaya tahan lebih lama. Kalau pakai plastik wrap, 2 minggu masih tetap bagus loh. Atau kalau kotak penyimpanannya cukup, bisa dimasukkan ke kotak penyimpanan dengan cara seperti tips nomor 2. Hasilnya juga sama awetnya. Untuk menyimpan jagung manis, sementara aku biarkan di dalam plastik wrap karena nanti akan aku pipil dan aku simpan di kotak penyimpanan dengan dialasi tisu. Selanjutnya, saatnya membereskan kulkas. Yeay! Karena mau ditata ulang, aku keluarkan dulu isi kulkasnya dan mau aku lap ringan dengan tisu untuk membersihkan debu dan kotoran lainnya. Karena aku selalu menyimpan makanan dalam wadah tertutup, jadi kulkasnya nggak gampang kotor serta tidak berbau. Padahal, di kulkas aku ada kimchi buatan sendiri yang baunya super menyengat. Tapi, dijamin baunya nggak akan bocor. Aku juga selalu menyimpan sisa makanan untuk dihangatkan lagi besoknya dengan cara dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Atau aku masukkan mangkok kecil dan aku tutup rapat dengan plastik wrap supaya baunya nggak keluar. Ini dia kimchi buatanku. Kimchi adalah sejenis makanan fermentasi sayuran bercita rasa asam khas Korea Selatan. Karena kimchi baunya super menyengat, jadi harus benar-benar rapat wadah penyimpanannya. Aku memilih toples kaca yang ada karet silikonnya, lalu aku double dengan plastik wrap supaya benar-benar aman. Sekarang, aku akan mengganti alas tisunya dengan yang baru. Ini adalah stok bawang yang tersisa di kulkas. Kalau ada yang bilang bawang cepat busuk kalau disimpan di kulkas, dengan cara penyimpanan yang aku tunjukkan ini, sebenarnya bawang bisa awet sampai 1 bulanan. Iya, beneran, aku udah mempraktekannya. Kalau nggak percaya, coba sendiri aja deh di rumah. Aku juga melakukan hal yang sama untuk serai, daun jeruk, dan daun salam. Nah, ini nih contoh penyimpanan sayuran kalau pakai plastik. Aku beri tisu supaya tetap kering dan nggak gampang busuk. Yuhu, saatnya bersih-bersih dan menata ulang kulkas. Yeay, akhirnya bentar lagi selesai.
Alhamdulillah selesai juga beres-beres kulkasnya. Ini dia penampakan kulkas setelah diberesin. Lumayan rapi kan? Ya meskipun gak estetik banget sih. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang juga punya tips cara menyimpan makanan di kulkas supaya lebih awet, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.